Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada video kali ini kita masih membahas tentang studi kasus prediksi soal SKB penyuluh kesehatan masyarakat. Adapun untuk teman-teman yang belum menonton studi kasus di part sebelumnya, silahkan tonton di channel Pena Daring. Oke, kita lanjut saja untuk soalnya. Pertama, tentang penggalangan dukungan sosial. Seorang promotor berkunjung ke rumah Ustadz Fulan bertujuan meminta kerjasamanya dalam acara sosialisasi Germas minggu depan. Harapannya masyarakat sekitar antusias dalam mengikuti acara tersebut, karena sosok beliau disegani dan membangun opini positif terhadap acara tersebut. Upaya promotor tersebut mencari dukungan dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jelas sekali jawabannya adalah yang C. Di pertanyaan kita mendapatkan clue, yaitu berupa yang diberikan kunjungan terhadap promotor itu Ustadz Fulan. Ini bertujuan untuk meminta kerjasamanya pada acara sosialisasi Germas. Nah, sosok Ustadz ini di masyarakat setempat adalah sosok yang disegani dan membangun opini positif terhadap acara tersebut. Artinya perlu teman-teman ketahui juga, dukungan sosial ini istilah lainnya itu bina suasana, yang mana apalagi sasarannya itu berupa individu, kemudian kelompok, dan juga massa. Nah, di soal ini Ustadz Fulan ini termasuk ke dalam dukungan sosial ataupun bina suasana melalui individu. Seperti itu. Jadi tujuan dari dukungan sosial ini pertama untuk membangun opini positif. Kalau bahasa keren sekarang sih kampanye, agar minat dari masyarakat tersebut terbangun untuk mengikuti acara misalkan penyuluhan atau sosialisasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya, jelas ya teman-teman. Lanjut. Petugas Puskesmas Y sedang memasang umbul-umbul Hari Kesehatan Nasional di sepanjang jalan kenangan Desa X. Hal ini sebagai kampanye HKN dengan salah satu kegiatannya 1001 cuci tangan pakai sabun di lapangan bola Desa X. Upaya petugas tersebut melakukan kampanye dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya apa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A. Massa. Kita analisa soalnya. Petugas puskesmas sedang memasang umbul-umbul. Nah, ini clue dari pertanyaannya, yaitu memasang umbul-umbul. Memasang umbul-umbul ini salah satu media yang digunakan di dukungan sosial. Nah, untuk memasang umbul-umbul ini berarti kampanyenya berupa di jalan. Umbul-umbul ini kan dipasang di jalan, di pinggir jalan. Nah, ini diharapkan ketika memasang umbul-umbul ini, masyarakat umumnya menjadi tertarik ataupun menjadi penasaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan di umbul-umbul tersebut sudah tertera ada kegiatan 1001 cuci tangan. Ini bisa membangun minat terhadap masyarakat sekitar. Itu salah satu dari memasang umbul-umbul ini, sasarannya yaitu untuk kampanye terhadap sasaran massa ataupun masyarakat umum. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A, tentang
kampanye dengan sasaran massa. Jelas ya teman-teman. Selanjutnya, tim panitia kegiatan penyuluhan mitigasi bencana yang akan dilakukan pada hari Minggu 15 September 2020. Mereka sedang sibuk mempersiapkan pembagian tugas peran, membangun forum komunikasi, dan menggalang sumber daya dan sumber dana, serta potensi yang ada di masing-masing mitra. Upaya tersebut dalam kegiatan Bina Suasana yaitu pada tahap A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Pemantauan, D. Penilaian, E. Pelaporan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Pelaksanaan. Di pertanyaan bahwa tim panitia akan melakukan kegiatan penyuluhan mitigasi bencana. Mereka sedang sibuk mempersiapkan pembagian tugas peran. Ini clue-nya. Kemudian membangun forum komunikasi dan menggalang sumber daya dan sumber dana, serta potensi yang ada di masing-masing. Nah, ini clue dari pertanyaannya. Nah, yang disebutkan tadi itu dalam Bina Suasana, itu upaya kegiatan Bina Suasana itu pada tahap pelaksanaan. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya ke pelaksanaan penyuluhan kesehatan. Puskesmas X melakukan sinergitas dengan pihak penentu kebijakan seperti RT, RW, sekretaris, dan kades desa Sukamaju dalam kegiatan Lokakarya Desa Siaga Aktif. Dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut termasuk pada sasaran A. Utama, B. Pendukung, C. Sasaran lainnya, D. Sasaran luar, E. Media pers. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Sasaran lainnya. Oke, kita analisa dulu. Untuk di soal ini melakukan sinergitas dengan pihak penentu kebijakan. Dalam artian di sini di Kelurahan Desa Sukamaju itu yang dilibatkan adalah RT, RW, sekretaris, dan kades. Ini yang dilibatkan. Nah, dari pihak penentu kebijakan ini dalam pemberdayaan masyarakat itu termasuk ke dalam sasaran lainnya. Nah, adapun untuk penjelasan lebih lanjutnya, ada 3 sasaran dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, sasaran utama, yaitu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Dan satunya lagi masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah sasaran pendukung, yaitu berupa individu maupun kelompok yang berperan aktif dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yaitu petugas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, TPPPK, PKK, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, pramuka, organisasi pemuda, organisasi profesi, media massa, lintas sektor dan swasta atau dunia usaha. Jadi yang sasaran pendukung ini artinya individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di wilayahnya, terutama dalam bidang kesehatan. Pentolan-pentolan yang disegani di wilayahnya. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran lainnya. Ini sesuai dengan jawaban di soal. Sasaran lainnya itu penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan memberikan dukungan kebijakan dan sumbernya, seperti RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, DPD, DPRD, ketua, PKK. Nah, yang sasaran lain ini terutama mereka yang mempunyai kewenangan, mereka yang mempunyai kebijakan ataupun regulasi untuk mengeluarkan kebijakan ataupun peraturan dan lain sebagainya. Oke, jelas ya teman-teman, ini perlu diingat.
Oke, next. Kisi-kisi selanjutnya itu pengembangan penyuluhan kesehatan. Seorang penyuluh melakukan pengembangan pedoman promosi kesehatan melalui riset untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah, seperti menggunakan pertanyaan tertutup, data numerik, dan mengukur tindakan sasaran. Upaya penyuluh tersebut merupakan teknik riset A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Kolaborasi, D. Komunikasi, E. Kesinambungan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Kuantitatif. Kita lihat di soal bahwa penyuluh akan melakukan riset untuk pengembangan penyuluhan kesehatan melalui penyebab terjadinya masalah. Nah, yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, kemudian data numerik, dan mengukur tindakan sasaran. Nah, jelas sekali kalau risetnya seperti ini, berupa pertanyaan tertutup, data numerik, dan pengukuran tindakan sasaran, yaitu menggunakan teknik riset kuantitatif. Oke, lebih jelasnya di penjelasan bahwa ini perbedaan antara teknik riset kuantitatif dan teknik riset kualitatif. Yang teknik riset kuantitatif dulu, satu, mengukur keadaan sasaran untuk menguji hipotesis, mengukur tingkat tindakan yang dilakukan sasaran berapa banyak atau berapa kali. 3. Menggunakan pertanyaan tertutup. 4. Mempelajari pengetahuan yang bersifat tunggal. 5. Bersifat objektif. 6. Datanya numerik. 7. Berbasis sebab akibat. 8. Menguji teori. 9. Kontrol atas variabel. 10. Generalisasi. 11. Elemen dasar analisa angka. 12. Cara pengumpulan data dengan wawancara memakai kuesioner. 13. Sasaran responden. 14. Jenis penelitian survei. Nah, jadi pada intinya teknik riset ini menggunakan angka-angka ataupun pengukuran menguji hipotesis. Nah, adapun untuk teknik riset kualitatif itu pertama mengukur kedalaman pemahaman interpretasi sasaran. 2. Bisa menggunakan hipotesis tetapi bisa juga tidak. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka. 4. Mempelajari tindakan bersifat kompleks. 5. Bertanya mengapa. 6. Mempelajari motivasi. 7. Bersifat subjektif. 8. Datanya interpretasi. 9. Sumbangsih tafsiran. 10. Berbasis pengetahuan dan temuan. 11. Elemen dasar analisa kata-kata. 12. Keunikan. 13. Pengembangan atau membangun teori. 14. Cara pengumpulan data dengan diskusi kelompok terarah atau FGD. Forum group discussion. Observasi, wawancara mendalam, bisa menggunakan instrumen maupun tidak. Kemudian untuk sasarannya itu informan. Nah, yang ke-16 yaitu jenis penelitiannya observasi. Jadi yang teknik kualitatif ini lebih ke pemahaman, ke pemikiran, ke pendapat tentang suatu masalah. Ini bersifat subjektif. Pengetahuan seseorang kemudian diceritakan ataupun dijelaskan. Itu untuk perbedaan antara teknik riset kuantitatif dan teknik riset kualitatif. Nah, selanjutnya itu masih dalam pengembangan penyuluhan kesehatan. Seorang penyuluh merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada melalui TOR dan RAB. Hal ini dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, kelancaran dan keseragaman tata urut dan materi kegiatan serta menentukan tema, merumuskan masalah, kemudian mencari jawaban atas permasalahan sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Yang tidak perlu diupayakan oleh penyuluh terhadap penyuluh tersebut dalam pengolahan dan pengkajian data informasi adalah A. Mengolah data, B. Merumuskan masalah,
C. Prioritas masalah. D. Analisis sebab akibat dari masalah. E. Menentukan penentuan kebijakan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Penentuan kebijakan. Kita lihat di penjelasan bahwa tahapan pengolahan dan pengkajian data atau informasi ini ada 6 tahapan. Itu pertama, mengolah data. Di mengolah data ini ada analisis distribusi frekuensi, ada analisis rata-rata hitung atau median atau modus. Kemudian C-nya itu penyebaran atau pemetaan sesuai jenis data. Kemudian yang kedua adalah perumusan masalah, 3 prioritas masalah, 4 analisis sebab akibat dari masalah, 5 rumuskan aspek perilaku dari masalah. Ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis perilaku ideal dan perilaku sekarang. Yang kedua yaitu yang ke B, analisis perilaku yang akan diubah. Analisis 4 kuadran, penting, tidak penting, sulit diubah, mudah diubah. Kemudian yang keenam adalah rumuskan masalah manajemen kegiatan upaya program. Ini ada 2, yaitu analisis kesenjangan dalam aspek manajemen. Kemudian yang selanjutnya itu analisis pengembangan aspek manajemen yang diperlukan. Oke, ini perlu diingat ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, silakan nonton di Pena Daring tentang studi kasus prediksi soal SKB penilaian kesehatan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.